pertanyaannya tentang surga. Kalau misalnya saya Nasrani, di kitab saya ada penjelasan tentang Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. So can you do it short because I need to condense this. Okay. Jika So firstly, he is Christian and he wants to ask a question about heaven. Okay, just short, please. Yeah. Ya, itu di kitab Yohanes, kalau nggak salah. Aduh, lupa lagi. Maybe you just can ask the question. Pertanyaannya aja kali ya. Kalau memang Muslim itu agama yang memang diakui. Okay, if Islam is the religion that is right, that is recognized and right. Nah, pertanyaan. Ya, tentang surga, kalau misalnya kan di kitab Nasrani ada terbilang, Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Pertanyaannya, jika memang Muslim agama yang diakui, kenapa gimana caranya biar bisa masuk surga versi Muslim? Karena kan kalau Nasrani lewat Isa. Okay. So he's asking, how can he as a Christian bagaimana dia sebagai seorang Kristen masuk ke surga apabila ia tidak bisa menerima Islam? In the Muslim version. Sorry, saya menjelaskan. So he read on the Bible that the only way to enter the heaven is satu-satunya cara untuk masuk ke surga adalah melalui Nabi Isa. Itu yang ingin ditanyakan. And that I'm the way to the heaven. I'm the way to the. Bahwa saya jalan menuju surga. No one goes untuk menuju to kepada Allah Bapa. Without to Jesus. Bahwa tidak ada yang menuju Allah, tidak ada yang menuju ke surga tanpa melalui Nabi Isa atau Yesus Kristus. Untuk bisa masuk surga. So he believes on that. Kamu percaya itu? Yeah. So okay, brother, I've got the question. Okay. Yeah, but how about that's he believe, and then. How about the Muslim? How to enter the heaven? Because he believed to enter the heaven. Lalu bagaimana dengan orang Islam? Jesus. Bagaimana caranya orang Islam masuk ke surga? Padahal menurut dia satu-satunya cara untuk masuk ke surga adalah menuju Nabi Isa. Brother, this is a reference from Gospel of John chapter number 14. Ini merupakan referensi dari Bible di dalam John, surat John. Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Bahwa tidak ada yang menuju Tuhan kecuali melalui saya. Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud di sana? Ketika Nabi Isa mengatakan bahwa akulah jalan. That is, if you follow the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, di sini that is, sebenarnya you believe yang in one God. di sini memiliki arti bahwa ketika kamu mengikuti perintah atau hukum yang diturunkan kepada Nabi Isa, maka kamu bisa masuk surga. Bahwa ketika kamu mengikuti Bible, kamu akan masuk surga. Dan setiap nabi, setiap rasul adalah jalan menuju ke Allah. Semua nabi memiliki kriteria seperti itu. Setiap nabi mengajarkan perintah Allah, perintah Tuhan. Maka semua nabi, semua rasul adalah jalan menuju Tuhan. Dan perintah Nabi Isa yang utama adalah menyembah satu Tuhan. Tuhan yang satu. Dan Nabi Isa alaihissalam tidak pernah menyatakan bahwa dia Tuhan. Di dalam banyak tempat di dalam Bible. In Gospel of John chapter number 5 verse number 30, Jesus Christ peace be upon him says, I can of my own self do nothing. Saya sendiri tidak bisa melakukan apa-apa. Nabi Isa mengatakan seperti itu. Saya sendiri tidak bisa melakukan apa-apa hanya berdasarkan kekuatan dari Tuhan Bapa. Dan berdasarkan hal ini, Nabi Isa alaihissalam, Yesus Kristus adalah seorang Muslim karena dia menyerahkan diri kepada Allah, kepada Tuhan. Satu hal lagi yang disampaikan oleh Nabi Isa adalah, saya tidak bermaksud atau tidak datang untuk menghancurkan hukum-hukum lainnya, tapi saya datang untuk memberikan hukum yang sama. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. Brother, I would like to ask you a question. That do you have alcohol? Apakah Anda minum alkohol? Sorry, can you? Apakah Anda minum alkohol? Do you have alcohol?
Apakah Anda minum alkohol? Hari ini No, he doesn't. MashaAllah. Tidak. Because there are many Christians who have alcohol. Karena ada It's clear banyak in the orang Bible Kristen yang meminum that alkohol. you should not have alcohol in the Padahal di dalam Bible dinyatakan bahwa Anda tidak boleh meminum alkohol. yes. Brother, do you have pork? Apakah Anda suka makan babi? Pork. No. 2008 udah nggak makan. Since 2008, he doesn't eat pork. Brother, do you believe in one God? Apakah Anda meyakini Tuhan yang Do you satu? believe Jesus is God or he's the messenger of Apakah God? Anda meyakini Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan dari Tuhan? Yesus itu nabi atau Tuhan? Saya percaya dia nabi dan Tuhan. He believed both, messenger and God. No, but Jesus Christ, peace be upon him, he never claimed divinity himself. Tapi Nabi Isa, Yesus tidak pernah menyatakan bahwa dia Tuhan di dalam Bible. He want to explain the reason. Tadi pertanyaan karena Kenapa percaya Tuhan dan Tuhan dan Nabi? karena dia jadi Tuhan karena memang tidak ada hubungan badan antara Tuhan dengan Maria. Dia dari kuasa Karena dia- Tuhan, oke. kasihnya Tuhan, kasih kebaikan Tuhan buat nebus manusia. Makanya dia seperti Tuhan. Karena dia Kebaikan tidak ada ayah, Nggak jadi ada Tuhan. ayah. Okay. Karena Because Jesus doesn't Karena have father, Yesus tidak memiliki ayah, makes him God. maka Gitu? Karena Yes. itu menjadi dasar bagi dia sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Yeah, because Jesus, Maryam, Karena Maryam mengandung Ruh Kudus tanpa Allah ada goes campur into tangan the, pria lain atau pria. Maryam. So that makes Jesus is the God. Hal ini menjadikan Yesus sebagai Tuhan. He says that the Ruh enters into Jesus Christ, peace be upon him, so it makes him God. Brother, this is a verse that is mentioned in the glorious Quran. When Ini it says dinyatakan that di dalam Jesus Christ Quran upon him, he is Ruhullah. bahwa That is the soul of Nabi Allah. Isa So merupakan it's referring Ruhullah that atau Jesus Christ, Ruhnya Allah. He's clearly a messenger of Allah subhanahu Dan di sini wa ta'ala. dinyatakan And as I dengan told jelas you bahwa earlier, Nabi Isa Jesus Christ, merupakan peace be upon him, utusan dari Allah mentions Subhanahu wa the taala. Gospel of John chapter number 14 verse number 24. Dan di dalam that the Bible words that you dikatakan hear are not mine, but my Father who has sent me. So Jesus bahwa Christ, peace be kata-kata yang upon saya him, sebut is ini clearly bukan kata-kata saya, tapi himself kata-kata from God. And he's saying that Almighty Tuhan God atau is Ayah. greater than him. He says in Gospel of John yang chapter menyatakan 5, bahwa, verse 30, I can of my own self do nothing. It's mentioned Tuhan in Bapa Gospel itu of Matthew lebih hebat chapter 19, dibandingkan verse dia, 16 dibandingkan and Nabi Isa 17. alaihissalam. A man approaches Jesus Christ, peace be upon him, and he tells him, "Oh, good Ada orang yang master, datang kepada what Nabi good Isa things I alaihissalam should do atau Yesus. that I shall attain Apa yang eternal life?" harus Jesus saya Christ, lakukan peace be upon him, untuk replies and mendapat says, hidup abadi? "Why thou call it me good? There is only one good, and that is Almighty Ada God." satu kebaikan yang paling baik, yaitu satu Tuhan. Dan apabila Anda ingin masuk ke kerajaan Tuhan, Anda harus menyembahnya saja. There is only one good, and that is the Father in heaven. Satu-satunya kebaikan adalah Ayah di surga atau Tuhan. Dan Yesus tidak pernah menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Lalu kenapa Anda menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan? Because aku baca Alkitab. Pertanyaan yang diajukan Ari Farisi itu karena untuk mencobai. Yesus tahu dia dicobai, makanya dia bilang kau sendiri yang berbicara. Dan kedua, kenapa meyakinkan saya bahwa dia itu Tuhan? Saat dia dicobai di padang gurun, iblis pun mengatakan jika benar engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Iblis pun menganggap dia anak Allah. Itu yang saya menganggap, oh ya. Bisa dipersentuh nggak? Ya, bingung sih, bingung apa ya? Kalimat pendek. Because apa ya? Bingung juga sih. Ya, bahasa Indonesia. Iya deh. Jadi waktu meyakinkan Yesus itu Isa, saat dia dicobai sama iblis setelah puasa 40 hari, kalimatnya jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu ke bawah. Ada Because guys is read in the Bible. He said when Yesus dicobai the Jesus is tried by the demon. di padang gurun, dicobai di padang Oh, gurun. when he fasting for 40 days, Iblis mencobainya bilang devil Say- try him, say he, bila engkau anak Allah when jatuhkanlah dirimu, you are the son of God, maka akan ditolong malaikat. you fall you. Nah, malaikat akan nolong dia Oh, karena when dia anak Allah. you fall, the God will save him because he is the son of God. Intinya apa sih? So Jadi intinya gini kan, maksudnya kan tadi kan pertanyaannya dia. I didn't understand the question. The brother is trying to say that Jesus Christ, peace be upon him, regarding Saudara that, he's the tersebut Father. sedang menyatakan So bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala says in the Yesus glorious adalah Quran, in Surah anak Al-Imran Tuhan. chapter number 3, Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa the similitude of Jesus in the sight of Allah Yang is like that of Adam. sebenarnya He created Nabi him from Isa atau dust, Yesus itu sama and seperti he told penciptaan him Nabi to be, Adam. and it is.
Adam tidak diciptakan, Adam diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Sehingga ada kemiripan di sini. Yang sama di dalam akidah Islam dan Kristen adalah bahwa Nabi Isa tidak pernah menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Sekali lagi saya tanya, apa yang Anda yakini? Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Dua-duanya, kan tadi udah. Nah. Tadi kan udah dijawab. Kan dijawab. I'm not able to understand. Dijawab di Bible. Can we have the next question, please? Ya memang tidak, memang di Bible juga nggak bilang.